Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita waktu sebentar, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang produk kami yaitu kopi, ingin ekspor ke negara tujuan kami yaitu Malaysia. Untuk materi selanjutnya akan jelaskan latar belakang mengapa kami memilih kopi sebagai produk yang kita ekspor ke negara tujuan kami yaitu Malaysia. Oh iya, nama saya Iskandar Baha. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kelompok kami akan memilih produk kopi untuk diekspor. Di Indonesia, komoditas kopi merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai andil cukup penting, menghasil devisa ketiga terbesar setelah kayu dan karet. Kopi sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Tujuan kami memasarkan produk kopi adalah untuk mengenalkan kopi Indonesia yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Kami sangat senang bisa berbagi cita rasa kopi Indonesia dengan orang Malaysia, terutama Malaysia, karena Malaysia adalah tujuan ekspor dari produk kami. Sebagai pelaksana perdagangan internasional yang diharapkan lancar, kegiatan ekspor-impor di Indonesia dan bisnis internasionalnya diharapkan dapat dijadikan kemudahan dan dalam perdagangan internasional yang bebas serta memperoleh keuntungan. Masyarakat Indonesia tentunya dituntut sering mengikuti perubahan-perubahan maupun perkembangan beberapa peraturan baru atau yang akan ditetapkan dan akan dilakukan di Indonesia atau beberapa negara lainnya. Ekspor-impor merupakan transaksi jual beli barang para pelaku bisnis yang terjadi oleh antar negara berbeda. Perdagangan internasional bebas menjadi sangat penting karena kegiatan ekspor juga dapat mengurangi pengangguran meski harus bisa bersaing dengan para tenaga kerja lainnya. Departemen Keuangan Republik Indonesia yang membawahi Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran utama dalam urusan peraturan-peraturan yang ditentukan serta prosedur ekspor-impor di Indonesia. Selain itu, lembaga perbankan juga berperan penting dalam prosedur ekspor-impor di Indonesia. Karena dengan dukungannya dapat memudahkan dibuatnya dokumen ekspor-impor, mempermudah prosedur pengiriman transportasi produk yang dijual serta melindungi aset perdagangan. Di sini akan dilanjutkan spesifikasi produk yang akan kami jual oleh Kaleo. Oke, saya akan menjelaskan tentang kopi yang ingin saya ekspor ke Malaysia. Terdapat 4 poin sih sebenarnya. Ada kenapa kita milih kopi, kenapa kita milih Malaysia, apa keunggulan dari produk kami, serta segmentasi pasar kami itu siapa. Yang pertama, kenapa kami pilih kopi? Karena Indonesia sendiri termasuk negara yang memproduksi kopi terbesar ketiga di dunia. Selanjutnya, petani-petani di Indonesia itu menghasilkan berbagai kopi yang beragam. Jadi variasi-variasi kopinya itu macam-macam dan rasanya juga macam-macam. Serta kopi hasil dari Indonesia ini sudah sangat terkenal di dunia. Oleh karena itu, nama kopi yang berasal dari Indonesia itu lebih terpandang gitu di dunia. Selanjutnya, kenapa kami pilih Malaysia? Karena Malaysia merupakan negara nomor 3 pengimpor kopi dari Indonesia di bawah Jepang dan Amerika Serikat. Kebudayaan Malaysia sendiri, mereka menyukai kopi yang begitu pahit dan ada manisnya di akhir. Jadi mereka menyukai kopi yang berbadi tebal. Badi itu kayak rasa dari kopinya itu sendiri dari awal sampai akhir, dan di akhir itu adalah aftertaste, di mana rasa yang kami tonjolkan adalah rasa manis. Selanjutnya ke kelebihan kami. Kenapa kami memilih kopi ini Arabica? Karena kopi kami
Selanjutnya kelebihan dari produk kami, kenapa kami percaya diri? Kenapa kami percaya diri untuk ekspor produk kami ke Malaysia? Karena orang-orang Malaysia sendiri mempunyai ciri khas menyukai kopi dengan rasa pahit. Kopi kami Arabica Dark Roast ini dikenal dengan kopi yang pahit serta di akhir mempunyai rasa yang manis. Itu untuk segmentasi pasar di mana para pencinta kopi kan nggak selamanya suka manis ya. Ada yang suka dicampur susu, ada yang campur krim, bahkan ada dicampur gula aren biasanya. Di kebudayaan Malaysia juga kayak gitu. Mereka nggak jauh beda kayak orang-orang Indonesia. Mereka lebih suka kayak nongkrong, meeting, nugas gitu-gitu juga dia sama mungkin juga. Bahkan mereka seringkali kantor-kantornya itu berafiliasi dengan para kafe sehingga langganan gitulah. Terus segmentasi pasar, segmentasi targeting dan positioning kita. Segmentasi kita adalah orang-orang yang memang mencintai kopi tapi tidak terlalu over dengan rasanya itu sendiri. Targeting kami adalah orang-orang menengah ke atas yang memiliki budaya untuk mengeluarkan uangnya untuk kopi agar mereka lebih fokus mengerjakan tugasnya. Positioning kami itu untuk membedakan beans kami dengan yang lain. Beans kami itu dikenal dengan rasa yang pahit tapi dapat diterima oleh berbagai masyarakat mulai dari umur 18 hingga 35 tahun. Sekian presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan prosedur ekspor dari Indonesia ke Malaysia oleh Pak Hesti. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Hesti Haryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh eksportir dalam melakukan ekspor. Nah, untuk melakukan ekspor ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, diantaranya yang pertama adalah korespondensi atau kontak person. Jadi pihak eksportir harus mempunyai kontak person dengan pihak importir. Kemudian pembuatan kontrak dagang antara pihak eksportir dengan pihak importir. Yang ketiga yaitu penerbitan letter of credit. Yang keempat mempersiapkan barang ekspor. Yang kelima mempersiapkan dokumen barang di antara packing list, commercial invoice, sertifikat mutu barang atau standar mutu. Kemudian mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB, pemesanan uang kapal, pengiriman barang ke pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, surat keterangan asal atau SKA, pencairan LC. Yang terakhir yaitu proses pengiriman barang ke importir. Nah, untuk contoh dokumennya bisa dilihat dari sini. Ini adalah beberapa supporting dokumen dalam melakukan ekspor. Yang pertama ini ada bill of lading, kemudian ada commercial invoice, yang kemudian ada packing list, kemudian ada pemberitahuan ekspor barang atau PEB, kemudian ada pengeluaran barang ekspor, terus ada sales contract, terus kemudian ada shipping instruction, terus ada surat keterangan asal certificate of original, kemudian ada surat keterangan pabean cukai dan pajak, terus ada surat persetujuan ekspor, kemudian ada bill of exchange. Demikian penjelasan dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Karna. Ya. Sini saya akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam proses ekspor dan impor. Dalam proses perdagangan internasional mungkin tidak selamanya lancar. Beberapa hambatan dibagi dua, pertama faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor ini biasanya berkaitan dengan masalah di dalam perusahaan, masalah percaya antara eksportir dan importir. Terciptanya pelaksanaan transaksi yang lancar jika antara kedua pihak, kedua tempat dan terkendala jarak. Yang kedua, masalah pemasaran. Faktor di mana harga dari pasar satu ke pasar lainnya sangat perlu dipertimbangkan. Sehingga dalam ini perlu diketahui eksportir harus bisa bersaing dengan cara sportif. Ini ada jenis-jenis bedakan antara dasar informasi antara lain.
peraturan perdagangan negeri setempat pembahasan unit volume. Yang ketiga, kondisi yang terbatas dalam membentuk hubungan perdagangan internasional antara negara hingga upaya yang perlu dilakukan oleh suatu negara, yaitu meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral. Yang keempat, kurangnya pemahaman atas fasilitas. Lalu di sini saya akan membahas tentang harga produk ini. Di sini ada dua produk, yang pertama bijian, yang kedua bubuk. Kalau untuk bubuknya ini kita menjual dengan harga yang sangat terjangkau. Bisalah kalian untuk beli, cuma harga 10.000. Kalau yang bijian, yang pecinta kopi paling suka yang biji-bijian, ini harganya sangat murah sih, cuma 50.000 doang. Untuk expirednya sendiri ini cuma setahun doang sih. Ini untuk berat yang bijian ini 200 gram. Kalau yang bubuknya ini cuma 10 gram. Nanti akan lanjutan lagi mulai. Ya, begitu kesimpulan, maksudnya begitu penjelasan dari kelompok kami mulai dari spesifikasi produk, alur ekspor, serta latar belakang kenapa kami memilih kopi sebagai barang yang kita ekspor ke Malaysia. Selanjutnya dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya tentang produk kami? Cara membukanya tinggal tarik sini aja. Nah ini ada pengait yang untuk menarik atau untuk membuka, tinggal ditarik aja begini. Silahkan. Kan tadi Edi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon